Selamat bertemu kembali Bapak Ibu TTA sekalian di PKBM PGI Generasi Indonesia Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, di mana untuk kegiatan KBM ini, kegiatan belajar mengajar KBM, kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi yang ini ya. Persamaan dasar akuntansi. Untuk persamaan dasar akuntansi ini langsung saja lah ke materi, yaitu rumus daripada persamaan dasar akuntansi ini harta sama dengan utang ditambah modal. Ini rumus ya, rumusnya seperti ini. Jadi Pak, bagaimana sih ini harta harus sama dengan utang dan modal? Nah, ini termasuk dari tanggal, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi. Ini termasuk daripada kelompok harta, utang, dan modal. Intinya jumlah ini, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi harus sama dengan utang ditambah modal. Itu persamaan akuntansinya. Jadi kalau tidak sama berarti salah. Salah satunya salah dari sini, nomor 1 salah, pasti kesininya salah. 10 poin tersebut yang telah Bapak Ibu TTA sekalian tulis tadi sebelumnya. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi ini, bagaimana supaya antara kelompok harta harus sama dengan utang ditambah modal. Ini rumus daripada persamaan dasar akuntansi ya. Kita ke selanjutnya, Bapak Ibu TTA sekalian, tadi telah ditulis mengenai perusahaan roti ya, salah satu contoh. Nanti kita tempelkan atau isi ke dalam kolom ini. Perusahaan roti siapa? Tuan Hendra ya, dimana ada selama 1 bulan itu ada transaksi kegiatan yang harus dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi ini. Untuk nomor 1, Tuan Andrian menyetorkan uang senilai berapa? 20 juta sebagai modal. Bagaimana sistem penulisannya di dalam persamaan dasar akuntansi? Karena rumusnya harta harus sama dengan utang tambah modal. Yang pertama kita tulis tanggal berapa tadi? 1. Kas itu masuknya ke dalam apa? Nah, ya, Tuan Hendra ya menentukan uang tunai senilai 20 juta sebagai modal awal. Nah, yang masuknya ke kas senilai, kita tulis 20 juta di sini. Lalu kemana lagi? Ke modal, ke sini 20 juta rupiah. Nah, ini satu transaksi dari selama 1 bulan. Tadi telah ditulis bahwa dalam 1 bulan Maret ya 2020 ada transaksinya selama 10. Dan poin yang pertama, Tuan Hendra menyetorkan 20 juta senilai 20 juta untuk modal awal. Maka ditulisnya ke kas 20 juta dan ke modal 20 juta. Udah sama kan? Harta harus sama utang dan modal. Ini 20 juta, yang ini 20 juta. Kita lanjut ke transaksi tanggal 2-nya, yaitu dibeli peralatan bengkel senilai 5 juta, baru dibayar 2 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, di situ ada 3 transaksi. Masuknya ke mana? Sekali lagi, tolong bacakan, punten. Wah, ini mangga, itu mangga. Bacakan dulu. Toka. Tanggal 2 dibeli peralatan senilai 5 juta, baru dibayar 2 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, berarti yang 2 juta itu mengambilnya dari mana? Dari kas ya, senilai 2 juta. Kalau mengambil kas 2 juta, kita istilah pengambil itu mengurangi itu harus pakai tanda kurung dalam istilah persamaan dasar akuntansi senilai 2 juta rupiah di sini. Sekali lagi baca, dibeli peralatan bengkel ya.
Senilainya berapa? 5 juta. 5 juta. Maka kita masukkan ke peralatannya senilai 5 juta. Jadi kita mengambil kas dari kas 2 juta, peralatannya 5 juta. Kemudian yang ketiga utang, betul. Utangnya berapa? 3 juta. 5 juta dikurangi 2 juta, 3 juta di sini. Nah, ini persamaan dasar akuntansinya untuk transaksi nomor 2. Kita jumlahkan setiap item, kita jumlahkan. Ini 20 dikurangi 20 juta dikurangi 2 juta, 18 juta. Kita turunkan. Piutang ada? Gak ada kan? Strip. Perlengkapan ada? Tidak ada. Peralatan? Turunkan lagi 5 juta. Akumulasi belum ada. Utang kita turunkan 3 juta. Modal kita turunkan 20 juta. Nah, ini apakah betul persamaan dasar akuntansinya? Rumusnya sekali lagi tadi, harta harus sama utang ditambah modal. Kita jumlahkan. Sekarang kasnya berapa? 18. Kemudian peralatan berapa? 5 juta. 18 tambah 5? 23 juta. Ini untuk kelompok harta. Utang ditambah modal 3 juta tambah 20 berapa? 23. Sama. Nah, kalau sama berarti sudah betul persamaan dasar akuntansinya. Atas, karena rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta harus sama utang ditambah modal. Titik. Kalau nggak sama salah satu ini, item ini kekurangan koma apa nol gitu kan, atau salah penulisan, pasti persamaan dasar akuntansinya salah. Salah di sini, transaksinya masih banyak, apalagi harus cek and recheck ke atas tuh. Ada pertanyaan dulu sampai sini, nomor 2. Kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya, transaksi yang ketiga. Diterima uang tunai dari siapa tadi? Yoyo senilai 6 juta atas jasa pembuatan rotinya. Ya, diterima uang tunai dari Yoyo senilai 6 juta atas jasa. Ini masuknya ke mana? Coba dipikirkan, Bapak Teteh Ibu. Masuknya kemana itu? Poin nomor 3 ya. Ke kas berapa? 6 juta rupiah. Nomor 3 ya. Ke kas ini nomor 3. Masuknya 6 juta rupiah. Masuk ke piutang enggak? Enggak. Masuk ke perlengkapan enggak? Enggak. Peralatan? Enggak. Akumulasi? Enggak. Utang? Enggak. Masuknya ke karena kita mendapatkan laba penghasilan di sini. Kita jumlahkan lagi. Apakah betul persamaan dasar akuntansinya? 18 ditambah 6? 24. Ini tidak ada. Untuk perlengkapan peralatan turunkan lagi 5 juta rupiah. Akumulasi tidak ada, belum ada. Utang masih turunkan 3 juta rupiah. Kemudian 20 ditambah 6. Nah, ini semakin bertambah ya. Kita cek lagi. Harta persamaan dasar akuntansi itu harta harus sama dengan utang ditambah modal. Ini kurang banyak korupsi. 24 juta ditambah 5 29. Ini untuk kelompok harta dari sini tanggal sampai dengan akumulasi, dari kas sampai dengan akumulasi itu kelompok harta. Jumlahnya 29 juta. Utang ditambah modal 3 ditambah 26 29. Sama antara harta sama dengan utang dan modal. Jadi ini sudah. Ada pertanyaan lagi? Enggak?
Dilanjut poin ke transaksi keempat. Dibayar utang CP senilai dibayar utang senilai 2 juta rupiah. Poin 4. Dibayar utang. Kalau bayar utang kita harus mengambil dari kas. Betul. Berarti senilainya 2 juta. ini mengambil. Kalau mengambil harus pakai tandanya mengurangi 2 juta rupiah. Nah, mengurangi apa lagi? Piutang enggak, penangkapan enggak, ke modal senilai 2 juta rupiah. Pakai kurung juga karena mengurangi. Kita jumlahkan lagi. 24 dikurangi 2, 22. Ini strip tidak ada. Ini turunkan lagi 5 juta rupiah. Ini strip akumulasi utangnya juga turunkan 3 juta rupiah. Dan 26 dikurangi 2, 24. Apakah betul persamaan dasar akuntansinya harta harus sama dengan utang tambahan modal? 22 ditambah dengan 5 27. 3 ditambah 24 27 sama juga. Yang paling penting di mana ini penempatannya? Apa mengurangi kas, apa menambah kas, apa masuk ke piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi atau utang dan modal. Itu penempatannya. Kalau salah penempatan ini bisa-bisa nanti angka tidak sama gitu ya. Lanjut ke poin 5. Dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000 ya. 1.200.000 betul? Nah, kalau 1.200.000 ini mengambilnya dari kas. Nomor poin 5 tanggal 5. Ini kasnya mengurangi 1.200.000. Pakai kurung karena mengurangi. Mengurangi apa lagi? Modal 1.200.000. Nah, kalau sudah kita jumlahkan lagi untuk persamaan dasar akuntansinya. 22 dikurangi 22 juta dikurangi 1.200.000 sama dengan 1.800. Ini berapa? 27? 22 kan? 22. Jadi berapa? 22. Oh iya, 20.800.000. Tuh, betul. Ini sudah error pada ini. 20.800.000. Strip ini strip tidak ada. Oh, maaf, ada ini 5 juta rupiah. Strip itu kita turunkan 3 juta rupiah. Ini 24 juta dikurangi 1.200.000 sama dengan 22. Nah, ini poin 5 ya. 24 juta dikurangi 1.200.000 berarti 22.800. Sip. Apakah betul persamaan dasar akuntansinya? Kita jumlahkan lagi. 20.800 tambah 5 25.800. 3 ditambah 22 800 sama kan? Nah, gitu. Sekarang enak. Nanti kalau dikasih contoh soal bedakan ya aja satu dikit. Ininya transaksinya masih sama, angkanya bedakan lagi dikit. Pakai misalnya ini 20 juta 450 gitu kan. Setelah gitu. 10 nomor aja gitu, transaksi. Kemudian dilanjut ke tanggal 6. Dibayar beban listrik senilai 80.000 rupiah. Karena kita harus membawa dari kas ya, poin ini. Berapa? 80.000 rupiah di kurungan. Pakai kurung
transaksi mengurangi modal senilai Rp80.000. Nah, mulai ini. Buka kalkulatornya. 20.800.000 dikurangi 80. Ini kita persamaan dasar akuntansinya jumlahkan dulu. Harus sama kelompok harta tambah utang dan modal. 20.800 dikurangi 80.000. 20.720.000. Betul. Ini tidak ada transaksinya, belum ada. Kita turunkan 5 jutanya. Ini tidak ada, kita turunkan utangnya masih 3 juta. 22.800 dikurangi 80.000 sama dengan 720.000. 20.720.000 ditambah 5 juta 25.720.000. Sama enggak dengan utang dan modal? 3 tambah 22 25.720. Sama kan? Ya, udah betul ini. Ada pertanyaan dulu. Mulai ngayai, apalagi udah siang begini. Kalau mau nanti untuk pertemuan besok di kasih beberapa 5 item lah, 6 item gitu ya. Contoh ini cuma dibedakan ngetes bungkul bisa yang yang belajar kirimkan PAW apa tadi ada di grup ini ya. Payah biasanya gitu kan. Gitu. Kalau pengen coba-coba gitulah. Bedakan kanan sama itu nama kata-kata nama bedakan kanan dikit apa bedakan tambah hiji beda gitu kan. Biar kita kritis, belajar kritis sedikit. Ini untuk persamaan dasar akuntansi ini adalah salah satu dari belajar akuntansi yang paling dasarnya. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi ini paling dasarnya dulu. Nanti ada jurnal, ada buku besar, ada neraca saldo, ada rugi, banyak bukunya. Biasanya orang akuntansi itu paham dengan angka-angka seperti ini, kan? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 7 atau transaksi di nomor 7. Jadi Tuan Hendra tadi ada ya mengambil uang untuk keperluan pribadi atau disebut privat, ya maaf. Itu senilai 250.000. Kurung 250.000 mengambil dari kas. Ini belum ada transaksi. Larinya kemana lagi? Ke modal. Mengurangi 250.000. Ini transaksi untuk nomor 7. Tanggal 7. Kita jumlahkan lagi. Rp20.720 dikurangi 250. 20 juta. Mulai. Berapa? 20.720 dikurangi 250.000 transaksi tanggal 7. 20.470. Pakai HP-nya ya. Kalau bingung 470. Ini belum ada transaksi. Ini kita turunkan 5 juta. Ini turunkan 3 juta. 22.720 dikurangi 250 berapa? 22. Udah korupsi belum? 400? Nah, sama buntutnya. Kalau dulu main juta, orang lain udah ratusan juta bahkan gitu ya. Kita persamaan dasar akuntansinya kita gunakan harta sama dengan utang dan modal. 20.470 ditambah 5 juta sama dengan 25.470.
3 juta tambah 22 juta 470 sama dengan 25 juta 470. Berarti sudah sama. Checklist sudah sama. Kita selanjutnya ke transaksi tanggal 8. Pembelian perlengkapan senilai Rp200.000. Untuk tanggal 8 ini transaksinya tanggal 8. Ini pakai bulan ya harusnya. 2020. Ini pakai bulan. Sama lah. Ini kesini sama 2020. Pembelian perlengkapan senilai berapa tadi teh? Rp200.000 ya. Kita masukkan ke mana? Perlengkapan. Iya betul, ke perlengkapan. Di kas enggak, perlengkapan senilai 250 ya. 200.000. Nah, Rp200.000. Kemudian masuk lagi ke mana? Ke modal. Tanggal 8 itu. Oh, maaf, ada yang salah. Karena kita membeli perlengkapan untuk kas, jadi kita membeli pakai uang kas. Uang kas juga berkurang senilai Rp200.000. Modal enggak kan? Modal enggak? Nah ini kita jumlahkan lagi untuk persamaan dasar akuntansinya. 470 dikurangi 200 berarti 20.270.000 rupiah. Nah, ini kita turunkan. Perlengkapan 200.000 turunkan 5 juta, turunkan ini 3 juta tetap, ini turunkan tetap 22.470.000. Apakah sama persamaan dasar akuntansinya? 20.270 ditambah 200, 20.470 ditambah 5 juta, 25.470. 3 juta tambah 22, 25.470 sama. Ngerti nggak? Ada yang bingung? Maka dulu sebelum kita lanjutkan ke poin 2 poin lagi. Bisi penasaran, kalau penasaran nanti kita ubah angkanya saja, ya. Kalau nggak mau di rumah, di sini aja angkanya 5 poin. Dilanjut ke nomor 9 kalau sudah mengerti. Pusing-pusing dikit wajar. Berarti belajar gitu kan. Dan sebelumnya mohon maaf lagi, di sini saya bukan menggurui, kita hanya sharing saja. Kemudian tanggal 9 telah diselesaikan pekerjaan pembuatan roti senilai 3 juta rupiah dibayar kemudian. Berarti itu intinya dari kata-kata tersebut dibayar kemudian, ya 3 juta tanggal 9. Nah berarti PU juta masuknya karena dibayar kemudian hari. Awas beda antara piutang dengan utang, ya kan? Kalau piutang itu kita mempunyai uang tapi di orang lain. Kalau utang kita mempunyai kewajiban ke orang lain atau perusahaan lain, itu utang. Kalau istilah akuntansi piutang itu adalah kita mempunyai harta atau uang tapi di orang lain, piutang. Kalau utang bisa salah nyebutnya, takut salah nyebut. Itu kan antara piutang dan utang. Kalau utang itu kita mempunyai kewajiban kepada orang lain atau perusahaan lain. Antara piutang dan utang mas beda. Jadi untuk piutangnya berapa tadi? 3 juta rupiah. Nah disinilah kurang ininya. Nah piutangnya 3 juta rupiah. Kemudian masuk lagi ke mana? Ke modalnya nambah 3 juta rupiah. Di sini 3 juta rupiah. Kita turunkan lagi nomor 9. Transaksi nomor 9 berarti yang kasnya berapa? 20 juta
Rp270.000, ya kan? Kemudian piutangnya ada turunkan Rp3 juta. Kemudian perlengkapan ada Rp200.000. Kemudian peralatan ada Rp5 juta. Kemudian akumulasi belum ada. Kemudian utangnya berapa? Rp3 juta. Kemudian satu lagi modalnya Rp22.470.000. Ditambah 3 juta. Yang mana? Modal. Oh iya. Nah, jadi berarti betul 25 juta. Berarti tadi 25 juta 470, betul? Ya. Terima kasih. Kita jumlahkan 20.270 tambah 3 juta 23.270 tambah 200 23.470 tambah 5 juta 28.470. Udah dulu 28 juta berapa nih? 470. Nah ini untuk kelompok sekarang utang tambahan modal 3 juta ditambah 25.470 sama dengan 4.000 sama kan? Nah ini harta, ini utang ditambah modal, ya kan? Ini transaksi nomor 9. Nah ini nomor 9. Dan terakhir transaksinya penyusutan peralatan senilai Rp200.000. Nah akumulasi penyusutan itu di sini ya nomor 10 poin 10 akumulasi penyusutan peralatan senilai berapa tadi? Rp200.000. Ini mengurangi. Dan masuk lagi ke mana? Yang Rp200.000 ke modal, akumulasi dan modal. Ini mengurangi modal sebanyak Rp200.000. Poin nomor 10. Jadi kita hitung lagi. Mungkin ini hasilnya yang bukan mungkin. Ini hasilnya 20.270 ditambah 3 juta ditambah 200.000 tambah 500.000 dikurangi dalam kurung ini prepaid-nya akumulasinya Rp200.000. Kemudian yang ininya ke modalnya 25 juta dikurangi 25.470 dikurangi 200 sama dengan 25.270. Kita hitung 20.270 tambah 3 juta 270 ditambah 200 23.470 ditambah 5 juta dikurangi 200 270. Ini hasil akhirnya. Apakah betul utang ditambah modal? Utangnya berapa? 3 juta. Kemudian modalnya 25.270. 3 ditambah 25 28 270. Sama kan? Nah, ini berarti persamaan kertasnya nomor 10 sudah betul. Ada pertanyaan ke? Mudah-mudahan ada yang kritis, ada yang salah di sini. Meskipun sudah sama. Di poin berapa? Transaksi nomor berapa? Kurang lebihnya. Nomor 1 transaksinya menyetorkan uang, sudah betul. Yang kedua transaksinya dibeli peralatan, sudah betul. Yang ketiga diterima uang tunai,
6 juta sebagai jasanya sudah betul. Hah? 9. Nomor 9. Yang dibayar kemudian. Telah selesaikan pekerjaan senilai 3 juta rupiah dibayar kemudian. Nomor 9 masuknya ke yang di bawah itu Piutang. piutang dan modal. Menambah modal itu udah betul belum? Betul. Ke piutang dan modal ya kan? Ya berarti udah betul. Sekarang lihat nomor 4, dibayar utang senilai 2 juta rupiah. Utang berarti maksudnya kemana itu? Ke kas, karena kita membayar utang. Poin 4, transaksi 4, membayar utang kita ambilnya dari kas, ya. Kasnya mengurangi 2 juta. Terus kemudian yang satu lagi ke ya ke utang lah, gitu kan? Itu ke modal, yang ini ke modal. Nah, berarti di sini kesalahan. Ini udah betul. 2 juta rupiah kan? Kita membayar utang, berarti ngambilnya dari kas, dari duit, dari uang yang ada dari perusahaan roti tersebut. Ambil 2 juta, masa ke modal? Selanjutnya yang ke-10 di kolom modalnya tidak ada perubahan. Akumulasi ya nomor 10. 200.000. Nah, tidak ada, berarti selesai untuk kolom modal. Salah satu kan? Salah nomor 4 biasanya salah satu. Ya, itu tujuan ketelitian daripada akuntansi. Kalau nggak salah kok, salah menempatkan apa? Angka itu menempatkan kolom di mana di kolomnya gitu. Kita kan tadi logikanya membayar utang 2 juta rupiah. Kok kita mengambil dari kas sudah betul? Kok ke kolom modal gitu kan? Harusnya ke kolom mengurangi utang. Ada pertanyaan Kartos? Mudah-mudahan mengerti Bapak Ibu Teteh. Apa lihat aja?